Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Studio Ilyas, channel yang berusaha membagikan tentang tutorial dasar-dasar AutoCAD. Di sini masih membahas tentang AutoCAD. Kali ini saya akan membahas settingan awal sebelum kalian memulai menggambar. Setelah kemarin saya membuat tutorial perintah dasar AutoCAD, kali ini saya akan berbagi mengenai settingan awal sebelum kalian menggambar. Jadi langkah yang pertamanya kalian harus menginstal dulu AutoCAD-nya. Kemudian ketika sudah selesai menginstalnya, kalian buka software AutoCAD-nya. Seperti inilah tampilan AutoCAD pada AutoCAD 2016. Kemudian klik Start Drawing-nya. Nah, inilah penampakan dari sebuah lembar kerja AutoCAD. Perlu kalian ketahui apa saja settingan awal sebelum kalian memulai gambar. Nah, yang pertama di sini saya akan mengatur unit atau satuan. Nah, di sini unit satuan itu sangat perlu untuk memudahkan kalian menggambar. Jadi unit itu merupakan salah satu hal yang penting dalam settingan awal AutoCAD, karena salah saat menggunakan satuan akan mempengaruhi seluruh gambar yang ada. Maka dari itu akan lebih baik jika satuan disetting lebih awal sebelum mulai menggambar. Nah, kalian caranya ada dua cara ya untuk mengatur unit. Yang pertama, kalian bisa mengklik yang logo A ini, kemudian klik kiri ke Drawing Utilities, klik. Nah, di sini ada yang namanya unit, kemudian klik kiri lagi. Nah, di sini sudah tampil cara mengatur unit dengan mengklik pada logo A. Lalu cara yang keduanya ada menggunakan keyboard atau shortcut keyboard dengan cara mengetikkan UN kemudian enter. Nah, di sini tinggal kalian tentukan mau menggunakan satuan yang mana, ada milimeter, sentimeter, kemudian ada meter, kilometer. Nah, biasanya yang milimeter ini digunakan pada partikel-partikel yang kecil seperti membuat objek pada mesin ya. Mesin menggunakan satuannya milimeter karena partikelnya sangat kecil. Kemudian untuk menggambar bangunan ataupun denah bisa menggunakan sentimeter, bisa juga menggunakan meter. Nah, di sini saya akan memilih meter karena sesuai dengan yang sudah saya jalankan. Nah, ini yang precision-nya kalian nolkan saja. Kemudian kalau sudah mengatur unit, kalian tinggal OK. Nah, untuk tahap yang kedua, kalian perlu mengatur pada objek snap. Saya kasih contoh sebelum objek snapnya itu belum disetting ya. Nah, di sini saya akan mengclearkan semuanya apa yang akan terjadi kalau snap objeknya belum diatur. Nah, misalkan saya akan menggambar pada perintah lain. Nah, di sini bisa kalian saksikan sendiri ya untuk kegunaan objek snap. Jadi kalau objek snapnya belum disetting, ini pertemuan garis yang di tengah ini tidak ada tandanya ya. Nah, kita pun tidak akan mengetahui garis mana yang berada di as atau di pertengahan. Lain halnya
dengan kita sudah mengatur objek snap. Nah, kita select semuanya, kemudian oke. Kita lihat lagi ya perbedaannya ketika snap objeknya sudah disetting. Nah, bisa kalian lihat ya, ini di saat garis pertemuan ini ada tanda yang persegi. Persegi ini menandakan pertemuan garis yang berada di tengah. Jadi untuk memudahkan kalian untuk mengetahui tanda-tanda pada lembar kerja AutoCAD juga. Nah, kemudian kita akan mengatur kursor, yaitu caranya dengan kalian bisa ketikkan pada shortcut keyboardnya dengan cara OP kemudian enter. Nah, di sini biasanya saya mengatur pada selection. Nah, di sini fix box-nya ukurannya diperbesar karena untuk memudahkan kita melihat memilih objek. Kemudian grip size-nya juga sama diperbesar. Jika sudah, kalian bisa klik apply. Kemudian di sini untuk optionnya bisa ke drafting ya, yang selanjutnya auto snap juga sama, ukurannya diperbesar. Kemudian aperture size-nya sama dirubah juga. Kemudian klik apply lagi lalu oke. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kita memudahkan untuk mengselect objek jika sudah optionnya diatur. Contohnya seperti ini, kita akan mengcopy objek. Nah, jadi si kursor yang persegi ini berubah menjadi ukuran yang lebih besar lagi ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya kita mengatur kepada toolbar dimension. Toolbar dimension adalah sebuah toolbar yang berisi perintah-perintah yang berfungsi untuk memberi dimensi pada sebuah objek. Jadi kalau pada toolbarnya dimension itu di sini ya. Dimension, artinya kalian perlu mengatur dimension stylenya, yaitu dengan cara nah, di sini sudah terbuka tampilan dimension style ini. Nah, di sini saya akan kasih tahu dulu ya yang ada di dimension style ini. Pada kolom yang pertama ini, pada style menunjukkan tipe-tipe dimensi apa saja yang ada. Misalnya di sini ada anotatif, ISO 25 dan standar. Nah, ini merupakan tipe yang bawaan dari AutoCAD ya, yang sudah ada. Kemudian yang kedua yang set current, yaitu untuk mengaktifkan tipe dimensi yang telah dipilih. Jadi apabila kalian sudah berhasil atau sudah selesai mengatur dimension style, kalian tinggal klik set current untuk mengaktifkan yang sudah kalian atur ya. Kemudian ada new di sini untuk membuat tipe dimensi baru. Nah, tentunya kita akan membuat dimension baru untuk kita atur. Nah, di sini kalian tentukan new style name-nya. Saya akan mengatur dengan contohnya skala 100. Kemudian kita start width-nya dari mana? Saya memilih yang standar. Kemudian klik continue. Lines ya teman-teman, yaitu menu yang digunakan untuk mengatur garis dari dimensi yang akan dipakai, meliputi ketebalan garis,
jenis garis dan warna garis. Ke kolom selanjutnya ada simbol and arrows. Nah, di sini simbol and arrows ini menu yang digunakan untuk mengatur jenis simbol, pangkal, dan ujung dimensi. Nah, seperti yang kalian lihat pada kursor ini, nah ini arah ini bisa dirubah-rubah ya, dengan kita menentukan awalnya itu tipenya mau yang mana. Biasanya saya menggunakan architectural tick. Nah, yang ini. Kemudian yang leadernya pun sama, saya menggunakan architectural tick. Jadi semuanya menggunakan simbol yang architectural tick ya. Nah, lalu kita masuk ke kolom teks. Nah, di sini untuk mengatur seberapa besar tulisan yang untuk menampilkan dimensi itu, kita pilih text stylenya standar. Jika kalian ingin merubahnya, klik yang titik 3 ini ya, klik kiri, kemudian di sini kalian tentukan fontnya, sesuaikan dengan yang diinginkan kalian. Kemudian font stylenya cukup saya menggunakan regular. Kemudian set current, kemudian close. Nah, kemudian ada text height ya. Text height ini untuk mengatur ketinggian teks yang akan dipakai. Umpamanya saya akan menggunakan 2 cm ya. Nah, kemudian di sini ada text placement. Jadi text placement ini untuk mengatur posisi teks terhadap garis dimensi. Submenu yang ada pada tampilan ini ada vertikal, horizontal, kemudian ada view direction, ada offset from dim line. Nah, itu fungsinya sendiri untuk mengatur jarak teks terhadap garis dimensi. Nah, di sini saya akan contohkan 0,5 saja ya. Nah, kemudian selanjutnya ada text alignment. Di sini text alignment ini untuk mengatur posisi teks terhadap objek yang akan diberi notasi. Ada 3 pilihan di sini. Ada horizontal, kemudian aligned with dimension line, kemudian ada ISO standar. Nah, biasanya saya memilih untuk ISO standar. Kemudian oke untuk melihat hasil dari pengaturan yang telah kita lakukan. Oke, klik oke. Nah, di sini sudah tampil ya hasil yang kita atur tadi. Kemudian kita akan coba dengan set current, kemudian close. Kemudian bisa kalian coba langsung dengan ketikan dim. Kita akan ukur yang kita akan coba dengan membuat objek. Jika sudah mengatur dimension style, lalu selanjutnya kita akan mengatur ke layers. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa ketikkan pada keyboard shortcut keyboard. Untuk mengatur layarnya, ketikkan LA kemudian enter. Nah, di sini sudah terbuka untuk pembuatan layar ya.
kalian bisa ubah dengan memblok objeknya, kemudian pilih as. Nah, di sini akan akan berubah garisnya sesuai yang kita tadi atur ya. Di sini untuk warna merah itu artinya as. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa langsung ketikkan pada shortcut keyboardnya dengan MA atau Match Prop ya. Kemudian enter, klik pada garis patok atau warna yang jadi patokannya. Kemudian klik ke garis yang akan dirubahnya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, di sini sudah jadi ya, teman-teman. Di sini ada sebuah objek gambar pintu. Nah, karena kita sudah menyiapkan garis atau layar kusen, tentunya kita akan sesuaikan dengan yang telah kita buat, yaitu kusen. Saya praktekkan pada objek yang sederhana untuk penggunaan layar itu sendiri. Nah, kalian bisa mencobanya masing-masing untuk perintah ini ya, cara mengatur unit, kemudian cara menentukan dimension style, kemudian cara menentukan layar juga. Di tutorial selanjutnya saya akan mempraktekkan langsung dengan cara membuat gambar denah sederhana. Kita akan mempraktekkan perintah-perintah AutoCAD dengan cara membuat objek denah sederhana. Mudah-mudahan di video kali ini bermanfaat, khususnya buat saya ya. Bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silahkan tombol subscribe-nya dipencet terlebih dahulu dan tinggalkan komen di kolom komentarnya. Terima kasih untuk kalian sudah menonton video kali ini. Sampai berjumpa di tutorial yang selanjutnya.